Kamu tahu, dulu Indonesia pernah punya mobil nasional yang katanya buatan sendiri, namanya Timor, tapi kenyataannya, mobil itu cuma mobil Korea Selatan yang diganti logo. Iya, Timor itu sebenarnya adalah Kia Sepia, diproduksi di Korea, dikapalkan ke Indonesia, terus dikasih stiker Timor, tapi diiklanin ke rakyat seolah-olah itu produk lokal buatan anak bangsa, ironi yang super mahal dan super nyata. Waktu itu, tahun 1996, pemerintah bikin PT Timor Putra Nasional. Perusahaan ini punya visi gede, bikin mobil nasional, murah, dan bisa dipakai semua kalangan, katanya, supaya kita gak terus-menerus tergantung sama mobil Jepang. Tapi yang gak dikasih tahu adalah, Timor itu gak dirakit di Indonesia, mesin, bodi, teknologi, semuanya dari Korea. Bahkan suku cadangnya pun masih impor. Lebih ironis lagi, proyek ini dapat perlakuan istimewa dari negara, pajaknya dibebaskan, bea masuknya dikorting. Perusahaan mobil lain yang udah lama investasi di Indonesia, kayak Toyota dan Honda, langsung protes. Mereka merasa didiskriminasi, gimana enggak? Mereka bikin pabrik di sini, serap tenaga kerja lokal, sementara Timor cuma rebranding. Efeknya, Indonesia dibawa ke meja hijau dunia. Organisasi Perdagangan Dunia, alias WTO, menilai proyek Timor ini melanggar aturan dagang internasional, karena negara bantu satu perusahaan, dan itu dianggap tak adil. Akhirnya Indonesia kalah, pemerintah harus mencabut semua fasilitas untuk Timor, dan boom, proyek mobil nasional kita pun rontok sebelum sempat berdiri sendiri. Tapi yang paling kocak, adalah cara pemerintah saat itu ngejelasin ke publik. Mereka bilang ini bagian dari kemandirian industri, padahal, satu baut pun gak diproduksi di Indonesia. Malah, banyak anak muda waktu itu bangga punya Timor karena dikira mobil buatan bangsa sendiri, padahal itu mobil impor, cuma ganti logo. Tak berhenti di situ, karena proyek ini negara keluarin banyak uang, tapi tak banyak yang tahu, kemana uang itu larinya. Mobil Timor dijual murah, iya, tapi subsidi dan fasilitasnya luar biasa. Bahkan, waktu krisis moneter 98, proyek ini termasuk yang ikut hancur lebur, nilai tukar rupiah anjlok dan perusahaan ini tak kuat bertahan, tak ada rencana B, tak ada transisi ke produksi lokal, semua tinggal mimpi. Yang lebih sedih lagi, sampai sekarang Indonesia belum benar-benar punya mobil nasional yang benar-benar dibuat dari nol. Kita pernah coba SMK, tapi endingnya mirip, ganti logo, impor komponen dan publik mulai sadar, oh, ternyata membuat mobil itu tak semudah narasi politik, perlu riset, pabrik, SDM, dana besar dan konsistensi jangka panjang, bukan cuma pencitraan. Kisah Timor itu bukan cuma soal kegagalan industri, tapi juga soal ironi, betapa semangat nasionalisme bisa dijual lewat produk asing, dan publik diberi ilusi bahwa kita sedang maju, padahal kita cuma numpang nama.